Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madya Wanita Praja Syahnaledia dari kelas H4 absen 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan pusat. Baik, kita mulai. Yang pertama, apa sih pemerintahan pusat itu? Nah, pemerintahan pusat adalah pemerintah yang berkedudukan di tingkat negara. Nah, pemerintahan pusat terdiri dari perangkat negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden dan para pembantu presiden, yaitu wakil presiden dan para menteri dan lembaga-lembaga pemerintahan pusat. Lalu, ada lembaga negara dalam pemerintahan pusat dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Nah, jadi lembaga negara itu kan dibagi menjadi 3, yang tadi saya sebutkan. Nah, yang pertama, yang eksekutif itu terdiri dari presiden, wakil presiden, dan menteri. Lalu selanjutnya legislatif itu terdiri dari MPR, DPR, dan juga DPD. Dan yang terakhir itu ada lembaga yudikatif yang terdiri dari MA, MK, dan KY. Lalu kita lanjut pada tugas dan wewenang eksekutif. Di sini ada presiden. Presiden itu tugas dan wewenangnya adalah melaksanakan politik luar negeri, menciptakan pertahanan nasional, menjaga keamanan dan melindungi seluruh warga Indonesia. Lalu wakil presiden punya tugas dan wewenang melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari, lalu melaksanakan tugas khusus kenegaraan yang diberikan oleh presiden. Lalu selanjutnya ada menteri. Nah, menteri ini tugas dan wewenangnya menteri koordinator itu bertugas melakukan koordinasi antara satu menteri dengan menteri lainnya. Lalu ada menteri departemen, yaitu kementerian, menteri yang memimpin kementerian. Jadi seperti itu. Lalu kita lanjut dengan tugas dan wewenang dari lembaga legislatif. Nah, di sini ada MPR. MPR itu tugas dan wewenangnya adalah mengubah dan menetapkan undang-undang, melantik presiden, dan memberhentikan presiden. Lalu DPR, tugasnya menyusun undang-undang, menyusun dan menetapkan APBN, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Lalu ada DPD. Di sini tugas dan wewenangnya adalah mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah kepada DPR, lalu membahas RUU rancangan undang-undang otonomi daerah, dan juga melakukan pengawasan dan pelaksanaan otonomi daerah. Seperti itu. Lalu kita lanjut kepada lembaga selanjutnya, yaitu lembaga yudikatif. Nah, lembaga yudikatif ini yang pertama ada MA. Tugas dan wewenangnya adalah mengawasi pelaksanaan undang-undang, lalu memberikan sanksi terhadap segala pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Lalu ada MK. MK tugas dan wewenangnya pertama, memutuskan pembubaran partai politik, lalu dilanjut dengan memutuskan perselisihan hasil pemilu. Lalu dilanjutkan dengan KY, Komisi Yudisial. Tugas dan wewenangnya mengusulkan Hakim Agung kepada DPR, menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan pemerintah pusat dan juga daerah. Jadi ini sangat berhubungan ya, karena tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah adalah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Jadi seperti itu. Nah, ini kita akan lanjut pada hubungan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Ada hubungan wewenang, ada hubungan keuangan, ada hubungan pelayanan umum, dan ada hubungan pemanfaatan sumber daya alam. Kita akan jelaskan satu-satu. Yang pertama, ada hubungan wewenang. Nah, ini terdiri dari pembagian urusan pemerintahan, kriteria pembagian urusan antar pemerintah daerah, provinsi, kabupaten atau kota, kemudian urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintahan pusat, penyelenggaraan urusan pemerintah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Ini masuk dalam hubungan wewenang.
Lalu selanjutnya hubungan keuangan. Yang pertama, pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Yang kedua, pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Yang ketiga, pemberian pinjaman atau hibah kepada pemerintah daerah. Yang selanjutnya ada hubungan pelayanan umum. Yang pertama, kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan minimal. Yang kedua, pengalokasian pendanaan pelayanan umumnya menjadi kewenangan daerah, dan fasilitas pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum. Yang terakhir adalah hubungan pemanfaatan SDA. Yang pertama di sini ada kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, dampak, budidaya, dan pelestarian. Lalu ada bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Dan yang terakhir ada penyelesaian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi lahan. Baik, di sini kita akan lanjut dengan sistem pemerintahan. Yang pertama ada sistem pemerintahan presidensial. Nah, sistem pemerintahan ini yaitu disebut juga dengan sistem kongresional, yang merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Ciri-cirinya yaitu dikepalai oleh seorang presiden, kemudian kekuasaan eksekutif diangkat oleh rakyat, lalu presiden memiliki hak prerogatif, lalu menteri-menterinya itu bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif, lalu eksekutif ini tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif, dan yang terakhir kekuasaan eksekutif juga tidak dapat dijatuhkan oleh kekuasaan legislatif. Kita lanjut pada kekurangan dan kelebihan dari sistem presidensial. Kita mulai dari kelebihannya. Kelebihannya, badan eksekutif itu lebih stabil kedudukannya. Karena apa? Karena tidak tergantung kepada parlemen. Lalu, masa jabatan badan eksekutif juga jelas dan juga jelas ya dengan waktu tertentu. Lalu, yang terakhir ada penyusunan program kerja kabinet juga mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya karena apa sudah ditentukan sebelumnya. Lalu kita berlanjut kepada kekurangannya dari sistem presidensial ini. Yang pertama, kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Lalu selanjutnya, sistem pertanggungjawabannya itu kurang jelas di sistem pemerintahan presidensial ini ya. Lalu yang terakhir adalah pembuatan keputusannya itu memakan waktu yang lama. Seperti itu. Baik, kita lanjut pada sistem pemerintahan selanjutnya yaitu sistem pemerintahan parlementer. Nah, sistem pemerintahan parlementer ini adalah sistem pemerintahan di mana seluruh para menteri, para kabinet-kabinetnya itu bertanggung jawab kepada parlemen. Dan parlemen itu dapat menjatuhkan pemerintahan dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Kita lanjut kepada ciri-ciri sistem parlementer ya. Yang pertama, dikepalai oleh seorang perdana menteri. Lalu yang kedua, kekuasaan eksekutif presiden itu ditunjuk oleh legislatif. Dan selanjutnya, perdana menteri lah yang memiliki hak prerogatif, yang hak istimewa ya untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri, memimpin departemen dan non-departemen, yang memimpin departemen dan non-departemen. Lalu selanjutnya, menteri-menterinya ini bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif pada parlemen tersebut. Lalu kekuasaan eksekutif juga bertanggung jawab pada kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh kekuasaan legislatif. Jadi sangat bertolak belakang dengan sistem pemerintahan presidensial. Selanjutnya kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem parlementer ini. Kita mulai dari kelebihannya. Nah, kelebihannya apa? Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Lalu kekurangannya apa? Kekurangannya adalah kabinet dapat mengendalikan parlemen.
Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen yang berasal dari partai mayoritas. Karena apa? Karena pengaruh mereka itu sangat besar dalam parlemen dan partai. Anggota kabinet juga dapat menguasai parlemen. Seperti itu kekurangannya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945, negara Indonesia ini adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk negara kita adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik, di mana Presiden Republik Indonesia ini memegang kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus dengan kepala pemerintahan. Hal itu juga didasarkan pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia ini adalah menganut sistem pemerintahan presidensial. Nah, kekuasaan pemerintah negara Indonesia menurut Undang-Undang pasal 1 sampai dengan pasal 16, lalu pasal 19 sampai dengan pasal 23 ayat 1 dan ayat 5, serta pasal 24 adalah yang pertama, kekuasaan menjalani perundang-undangan negara atau kekuasaan eksekutif yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, kekuasaan memberikan pertimbangan kenegaraan kepada pemerintah atau kekuasaan konsultatif yang dilakukan oleh DPA. Yang ketiga, kekuasaan membentuk perundang-undangan negara atau kekuasaan legislatif yang dilakukan oleh DPR. Kemudian yang keempat, kekuasaan mengadakan pemeriksaan keuangan negara atau kekuasaan eksaminatif ini dilakukan oleh BPK. Dan yang terakhir, kekuasaan mempertahankan perundang-undangan ini dilakukan oleh Mahkamah Agung atau MA. Baik. Selanjutnya kita akan membahas lembaga tertinggi negara. Di sini ada 5. Yang pertama ada Presiden, yang kedua ada DPA, yang ketiga ada DPR, yang keempat ada BPK, dan yang terakhir ada Mahkamah Agung. Tentunya tugas-tugas dari lembaga tertinggi negara ini sudah kita ketahui secara bersama ya. Lalu kita lanjut kepada pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia. Nah, Indonesia kan menganut sistem pemerintahan presidensial. Namun, dalam prakteknya, banyak bagian-bagian dari sistem pemerintahan parlementer yang masuk ke sistem pemerintahan di Indonesia. Sehingga apa? Sehingga secara singkat bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang berjalan di Indonesia adalah sistem pemerintahan yang merupakan gabungan dari sistem pemerintahan presidensial dan juga sistem pemerintahan parlementer. Apalagi ya kalau dirunut dari sejarahnya, Indonesia kan beberapa kali mengalami perubahan sistem pemerintahan seperti yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya. Adapun kita lanjut pada pokok-pokok sistem pemerintahan di Indonesia setelah amandemen ya. Yang pertama, itu bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. Lalu selanjutnya, bentuk pemerintahan adalah republik konstitusional dengan sistem pemerintah presidensial. Lalu, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat. Lalu selanjutnya adalah kabinet, dan para menteri itu diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab lagi kepada presiden juga. Lalu selanjutnya parlemen itu terdiri dari 2 bagian, yaitu DPR dan juga DPD. Lalu selanjutnya kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Lalu selanjutnya adalah sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlemen dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem pemerintahan presidensial. Jadi seperti itu pokok-pokok sistem pemerintahan di Indonesia setelah terjadinya 4 kali amandemen. Lalu kita lanjut pada asas sistem
pemerintahan. Di sini asas ilmu pemerintahan adalah dasar dari suatu sistem pemerintahan seperti ideologi suatu bangsa, filsafat hidup dan konstitusi yang membentuk sistem pemerintahannya. Tentang asas-asas pemerintahannya berlaku secara umum, Dr. Talizi mengatakan sebagai berikut bahwa pengertian asas dalam hubungan ini adalah dalam arti khusus. Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa asas-asas pemerintah tercantum di dalam pedoman-pedoman, peraturan-peraturan, dan jika diusut sampai tingkat tertinggi. Oke, next kita akan bahas tentang asas pemerintahan umum. Di sini terdiri dari asas aktif, ada asas free based to free, lalu ada asas free resmation, lalu ada asas historis, lalu selanjutnya ada asas etis, selanjutnya ada asas otomatis, dan yang terakhir ada asas détournement de pouvoir. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada asas penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Ini dibagi atas 3 ya. Ada asas negara hukum, ada asas semangat kekeluargaan, dan yang terakhir ada asas kedaulatan rakyat. Kita lanjut lagi kepada asas pemerintahan daerah. Ada 3 yang tentunya sudah kita pelajari bersama, yaitu ada asas desentralisasi, ada asas dekonsentrasi, dan juga yang terakhir ada asas tugas pembantuan. Jadi seperti itu. Lalu kita lanjut kepada etika pemerintahan ya. Jadi di sini apa sih etika itu? Jadi etika itu dapat diartikan sebagai suatu cara atau setiap kesediaan jiwa seseorang untuk senantiasa taat dan patuh kepada seperangkat peraturan-peraturan yang berlaku, peraturan dan norma yang berlaku. Lalu kita akan bahas tentang contoh tidak beretika di sini. Bagaimana sih contohnya? Nah, contohnya adalah para pejabat keuangan dan kebendaraan berusaha untuk ikut melakukan pembelian yang seharusnya dipesan bagian pengadaan perlengkapan dan pembelian, sehingga pemborong dan toko yang merasa dijadikan langganan untuk melancarkan perdagangan memberikan komisi kepada sang pejabat. Nah, pada gilirannya terjadi kerancuan barang yang dipesan tidak lagi memenuhi target permintaan, asal jadi dan merugikan. Tentunya merugikan negara ya. Nah, karena sang pejabat yang disogok tidak mempunyai keberanian untuk membantah, tender telah dimenangkan secara kolegial atau bahkan primordial. Seluruh kejadian di atas dilakukan oleh aparat pemerintah yang sempat disajikan oleh berbagai media massa. Seperti kasus-kasus non-etis di atas sudah menjadi hal yang sudah tidak asing di negara kita. Dan seharusnya kita juga membenahi diri masing-masing di saat aparat pemerintah pun tidak lagi bisa dijadikan sebagai acuan. Lalu kita lanjut pada kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya adalah sistem pemerintahan Indonesia ini menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan ya antara satu dengan yang lain untuk menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Nah, lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi 4 instansi pokok, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, dan birokratif. Terus kemudian dalam menjalankan sistem pemerintahan ini perlu perhatian asas pemerintahan. Nah, asas sendiri adalah dasar, pedoman, atau sesuatu yang dianggap kebenarannya dan menjadi tujuan berpikir dan prinsip menjadi pegangan dan prinsip yang dijadikan pegangan ya. Jadi, dengan demikian yang menjadi asas ilmu pemerintahan adalah dasar dari suatu sistem pemerintahan seperti ideologi suatu negara, falsafah hidup, dan konstitusi yang membentuk sistem pemerintahannya. Selanjutnya adalah saran. Nah, saran di sini adalah sudah saatnya kita bersama-sama bergerak untuk mencapai angan-angan demokrasi yang telah dicita-citakan oleh pemimpin-pemimpin dan tokoh Indonesia.
Unsur-unsur demokrasi yang kadang menjadi akar permasalahan harus bisa diselesaikan dan diperbaiki, karena konsep demokrasi bukan hak paten yang tidak dapat kita ubah. Ia harus bersifat dinamis, terus berubah, dan mengikuti kultur sosial, politik, budaya negara yang menggunakan sebagai asas negara. Usaha perubahan tersebut sebenarnya telah sering dilakukan ya. Dan sayangnya malah terjadi ancaman, bukannya kenyamanan. Rakyat perlu diperkuat kembali bahwa mereka bukan alat kekuasaan yang dengan mudah diatur kesana kemari. Elit penguasa dan rakyat harus bisa bekerja sama selama tujuan demokrasi menjadi patokan utama untuk bernegara yang baik. Jadi seperti itu. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya paparkan mengenai sistem pemerintahan pusat. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration.